Sunan Kalijaga adalah manusia yang telah mencapai tahap perjalanan spiritual tertinggi yang juga telah didaki oleh Sesiti Jenar. Berbeda dengan Sesiti Jenar yang berjuang di tengah rakyat jelata, Sunan Kalijaga karena dilahirkan dari kerabat bangsawan, maka dia berjuang di dekat wilayah kekuasaan. Di antara para wali yang lain, Sunan Kalijaga bisa dikatakan satu-satunya wali yang menggunakan pendekatan yang pas, yaitu budaya Jawa. Dia sadar tidak mungkin menggunakan budaya lain untuk menyampaikan ajaran Sangkan Paraning Dumadi secara tepat. Budaya Arab tidak cocok diterapkan di Jawa karena manusia Jawa sudah hidup sekian ratus tahun dengan budayanya yang sudah mendarah daging. Bahkan setelah dilantik menjadi wali, Sunan Kalijaga mengganti jubahnya dengan pakaian Jawa, memakai blangkon atau udeng. Oleh Sunan Bonang yang saat itu sudah jadi guru spiritual ini, Raden Said diminta duduk diam bersila di pinggir sungai. Posisi duduk diam meneng ini di kalangan para yogi dikenal dengan posisi meditasi. Raden Said saat itu telah bertekad untuk mengubah orientasi hidupnya secara total 180 derajat. Yang awalnya dia berjuang dalam bentuk fisik menjadi perjuangan dalam bentuk batin, metafisik. Dia telah meninggalkan syariat, masuk ke ruang hakikat untuk meregup nikmatnya ma'rifat. Namun syarat yang diajarkan Sunan Bonang cuma satu: duduk diam, meneng, mengalahkan diri atau ego, dan patuh pada sang guru sejati. Untuk menghidupkan kesadaran guru sejati yang sekian lama terkubur dan tertimbun nafsu dan ego ini, Sunan Bonang menguji tekad Raden Said dengan menyuruhnya untuk diam di pinggir kali. Perintahnya hanya diminta untuk diam, tidak diminta untuk zikir atau ritual apapun. Cukup diam atau meneng di tempat. Dia tidak diminta memikirkan tentang Tuhan atau Jat yang adi kodrati, yang menguasai alam semesta. Sunan Bonang hanya meminta agar sang murid untuk patuh, yaitu diam, meneng, hening, pasrah, sumarah, sumereh. Awalnya orang diam pikirannya kemana-mana, namun sekian waktu diam di tempat, akal dan keinginannya akhirnya melemas, dan akhirnya benar-benar tidak memiliki daya lagi untuk berpikir. Energi keinginan duniawinya lepas landas dan lenyap. Raden Said mengalami suwung total, fana total karena telah hilang sang diri atau ego. Demikian gambaran kesadaran roh Raden Said kala itu. Berapa lama Raden Said diam di pinggir sungai? Tidak ada catatan sejarah yang pasti. Namun dalam salah satu hikayat dipaparkan bahwa sang Sunan bertapa hingga rerumputan menutupi tubuhnya. Setelah dianggap selesai mengalami penyucian diri dengan bangunnya kesadaran roh, Sunan Bonang menggembleng muridnya dengan kawruh ilmu-ilmu agama. Dianjurkan juga oleh Sunan Bonang agar Raden Said berguru ke para wali yang sepuh, yaitu Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Giri di Gresik. Raden Said yang kemudian disebut Sunan Kalijaga ini gigih berdakwah hingga semenanjung Malaya, hingga Thailand, sehingga dia juga diberi gelar Syekh Malaya. Malaya berasal dari kata Malaya yang artinya mematikan diri. Jadi orang yang telah mengalami mati sakjroning urip, atau orang yang telah berhasil mematikan diri atau ego hingga mampu menghidupkan diri sejati yang merupakan guru sejatinya. Sebab tanpa berhasil mematikan diri, manusia hanya hidup di dunia fata morgana, dunia tipu-tipu, dunia kulit,
dia tidak mampu untuk masuk ke dunia isi dan menyelam di lautan hakikat dan sampai di palung ma'rifatullah. Salah satu ajaran Sunan Kalijaga yang didapat dari guru spiritualnya Sunan Bonang adalah ajaran hakikat salat, sebagaimana yang ada di dalam Suluk Wujil. Utamaning sarira puniki angkrawuhana jatining salat, sembah lawan pujine. Jatining salat iku dudu ngisak tuwin maghrib, sembah araneka wenange puniku. Lamun aranono salat pan minangka kekembanging salat daim ingaran tata krama. Di sini kita tahu bahwa salat sejati adalah tidak hanya mengerjakan sembah raga atau tataran syariat, mengerjakan sholat 5 waktu. Salat sejati adalah salat daim, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanya Tuhan. Sebagaimana yang ada dalam Suluk Wujil, pangabektine ingkang utami noralan waktu sasolahiro punika mongko sesembahe meneng muni puniku. Sasolahe ragani regi tan simpang dadi sembah, tekeng wulunipun tinjo turas dadi sembah. Iku ingkang niat kang sejati, pujitan papagetan. Jadi hakikat yang disebut sholat daim napas kehidupan yang telah manunggaling kawula lan Gusti, yang manifestasinya adalah semua tingkah laku dan perilaku manusia yang diniatkan untuk menyembahnya. Selalu awas, eling dan waspada bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita lakukan ini adalah bentuk yang dituntun oleh aku sejati, guru sejati yang selalu menyuarakan kesadaran holistik bahwa diri kita ini adalah dirinya, ada kita ini adalah adanya, kita tidak ada, hanya dia yang ada. Sholat daim ini juga disebut dalam Suluk Linglung karya Sunan Kalijaga. Salat daim tan kalawan metoyo wulu kadasi, salat batin sebenere mangan turu sahwat ngising. Ajaran marifat lain Sunan Kalijaga adalah ibadah haji. Tertera dalam Suluk Linglung, suatu ketika Sunan Kalijaga bertekad pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah perjalanan dia dihentikan oleh Nabi Khidir. Sunan dinasihati agar tidak pergi sebelum tahu hakikat ibadah haji, agar tidak tersesat dan tidak mendapatkan apa-apa selain capek. Mekah yang ada di Saudi Arabia itu hanya simbol, dan Mekah yang sejati ada di dalam diri. Dalam Suluk Wujil disebutkan sebagai berikut: Noranono weruh ing Mekah iki, alit milo teko ing awayah. Mang taka ing prane yen ono sangunipun, tekeng Mekah tur dadi wali. Sangunipun alarang dahat dening ewuh, dudu srepi, dudu dinar. Sangunipun kang sora legawing pati, sabar lilo ing dunya. Masjid ing Mekah tulya ngideri, kabatullah pinikaning tengah. Gumantung tan pacacantel, dinulu saking luhur. Langit katon ing ngadap iki, dinulu saking ngadap. Bumi aning luhur, tinon kulon katon wetan, tinon wetan katon kulon. Iku singgih tinggalnya awelasan. Maksudnya bahwa ibadah haji yang hakiki adalah bukanlah pergi ke Mekah saja, namun lebih mendalam dari penghayatan yang seperti itu. Ibadah yang sejati adalah pergi ke kiblat yang ada di dalam diri sejati, yang tidak bisa terlaksana dengan bekal harta benda, kedudukan, tahta apapun juga. Namun sebaliknya, harus meletakkan semua itu untuk kemudian meneng diam dan mematikan seluruh ego atau aku dan berkeliling ke kiblat aku sejati. Inilah Mekah yang metafisik dan batiniah. Memang pemahaman ini seperti terbalik, jagat walikan. Sebab apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dan kebaikan masihlah
pemahaman yang dangkal. Apa yang kita anggap terbaik, tertinggi seperti langit, dan paling berharga di dunia ternyata tidak ada apa-apanya dan sangat rendah nilainya. Apa bekal agar sukses menempuh ibadah haji ma'rifat untuk menziarahi diri sejati? Bekalnya adalah kesabaran dan keikhlasan, sabar berjuang dan memiliki iman yang teguh dalam memilih jalan yang barangkali dianggap orang lain sebagai jalan yang sesat. Ibadah haji metafisik ini akan mengajarkan kepada kita bahwa epicentrum atau pusat spiritual manusia adalah bertawaf, berkeliling ke rumah Tuhan, berkeliling bahkan masuk ke aku sejati dengan kondisi yang paling suci dan bersimpuh di kakinya yang mulia. Tujuan haji terakhir adalah untuk mencapai insan kamil, yaitu manusia sempurna yang merupakan kaca benggala kesempurnaannya. Sunan Kalijaga adalah manusia yang telah mencapai tahap perjalanan spiritual tertinggi yang juga telah didaki oleh Sesiti Jenar. Berbeda dengan Sesiti Jenar yang berjuang di tengah rakyat jelata, Sunan Kalijaga karena dilahirkan dari kerabat bangsawan, maka dia berjuang di dekat wilayah kekuasaan. Di bidang politik, jasanya terlihat saat akan mendirikan kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Sunan Kalijaga berperan menasihati Raden Patah, penguasa Demak, agar tidak menyerang Brawijaya V, ayahnya. Karena beliau tidak pernah berlawanan dengan ajaran akidah, Sunan Kalijaga juga mendukung Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang dan menyarankan agar ibu kota dipindahkan dari Demak ke Pajang karena Demak dianggap telah kehilangan kultur Jawa.